Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Ibu akan bercerita tentang sejarah lokal dari Sulawesi Selatan, yaitu pada saat perjanjian bunganya pada awal perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Jadi pada abad ke-17 itu Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang sangat penting di Nusantara karena memiliki kekuatan maritim dan perdagangan yang dimiliki oleh Kerajaan Guatalo di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, di mana kerajaan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan pelabuhan internasional yang sangat ramai pada waktu itu. Ada yang tahu pada abad ke-17 itu tahun berapa? Tahun 1600. Iya, 1600. Dimulai dari 1600. Namun, kejayaan tersebut membuat bangsa Belanda atau VOC merasa terancam dan ingin menguasai jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Ada yang tahu kepanjangan dari VOC? Tidak, Bu. Ya, jadi VOC itu adalah berasal dari bahasa Belanda, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie, di mana VOC ini adalah perusahaan dagang milik Belanda. Ya, betul sekali, Dayat. Lanjut cerita. Jadi VOC ini mulai menghasut kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Goa, termasuk kerajaan Bone yang dipimpin pada saat itu oleh, ada yang tahu siapa? Oleh Arung Palaka. Jadi hubungan antara Goa dan Bone pun memanas pada waktu itu. VOC memanfaatkan konflik ini untuk menyerang Goa dari laut dan darat. Jadi kedatangan VOC ini membuat kerajaan Goa dan Bone ini semakin memanas pada waktu itu. Jadi pada tahun 1666 pasukan VOC yang dipimpin oleh Cornelis Spelman bersekutu dengan Arung Palaka dan menyerang Benteng Sombauku, di mana Benteng Sombauku itu adalah pusat pertahanan kerajaan Goa. Pertempuran itu pada waktu itu berlangsung sengit selama berbulan-bulan, meski Goa menunjukkan perlawanan gigih. Akan tetapi kekuatan gabungan antara VOC dengan Bone akhirnya memaksa Goa pada waktu itu menyerah. Dan pada tahun 1667 ditandatanganilah perjanjian Bungaya di sebuah tempat bernama Desa Bungaya, tepatnya di wilayah Goa. Jadi di mana di dalam perjanjian itu kerajaan Goa harus menyerahkan wilayah kekuasaannya, mengakui monopoli perdagangan VOC dan membebaskan Arung Palaka serta rakyat Bone dari penindasan. Jadi pada waktu itu Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya, di mana dalam isi perjanjian Bungaya itu dia harus menyerahkan wilayahnya kepada VOC dan Bone. Kemudian terjadi percakapan pada waktu itu, di mana di dalam Benteng Sombauku ini terjadi percakapan antara Laksamana Goa dengan Sultan Hasanuddin, di mana terdengar suara genderang perang dan teriakan prajurit, asap membumbung dari kejauhan. Laksamana Goa ini berkata, "Paduka Sultan, pasukan VOC dan Bone semakin mendekat dari arah barat. Mereka membakar desa-desa di pinggiran pelabuhan." Kemudian dengan tegas Sultan Hasanuddin berkata, "Biarkan mereka datang. Selama darahku masih mengalir, tak akan kubiarkan tanah Goa jatuh ke tangan penjajah." Jadi itu dengan tegas Sultan Hasanuddin pada waktu itu berkata, "Panggil semua panglima. Kita akan bertempur sampai titik darah penghabisan." Kemudian lanjut, utusan dari Goa berkata, "Ampun Paduka, rakyat sudah siap berperang. Mereka tidak takut mati demi Goa dan sultan mereka." Kemudian Sultan Hasanuddin berdiri gagah sambil berkata, "Ingatlah wahai rakyatku, lebih baik hancur berkalang tanah daripada hidup dijajah oleh bangsa asing." Kemudian semua
prajurit bersorak dan mengangkat senjata pada waktu itu. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka siap untuk berperang. Kemudian di dalam markas VOC dan Bone terjadi lagi percakapan antara Cornelis Spelman dan Arum Palaka. Jadi Cornelis Spelman berkata, "Tuan Arum Palaka, hari ini kita buktikan janji kita. Dengan kekuatan VOC dan prajurit Bone, Goa akan segera jatuh." Jadi dia di sini yakin sekali bahwa dia akan bisa mengalahkan Goa. Kemudian Arum Palaka menjawab, "Aku tidak ingin membalas dendam, Spelman. Aku hanya ingin mengembalikan kehormatan Bone yang telah diinjak-injak oleh Goa." Kemudian Cornelis Spelman sambil tersenyum licik dan menjawab, Tentu. Tapi jangan lupa, setelah ini perdagangan di Makassar akan menjadi milik kami, VOC." Kemudian Arum Palaka menatap tajam dan menjawab, "Aku hanya ingin rakyatku bebas. Tapi ingat, Spelman, Bone bukan budak Belanda." Jadi itu kata-kata dari Arum Palaka pada waktu itu. Kemudian setelah terjadi pertempuran, terjadi lagi percakapan di antara Laksamana Goa dengan Sultan Hasanuddin. Benteng Sombaoku pada saat itu porak-poranda, prajurit Goa banyak yang gugur. Sultan Hasanuddin duduk lelah di kursi batu. Kemudian Laksamana Goa berkata kepada Sultan Hasanuddin, "Paduka, pasukan kita tak mampu menahan serangan. VOC dan Bone sudah mengepung benteng dari 3 arah." Kemudian Sultan Hasanuddin terdiam sejenak dan berkata lirih, "Kita kalah, tapi kehormatan tidak akan pernah hilang. Jika perang tak lagi bisa dimenangkan, maka biarlah pena menyelamatkan rakyat. Aku akan menemui Spelman di bunganya." Kemudian setelah itu Sultan Hasanuddin berangkat ke bunganya dan untuk menemui Spelman. Kemudian terjadi lagi percakapan di desa bunganya, di mana di sebuah meja panjang di satu sisi Sultan Hasanuddin dan para bangsawan Goa, di sisi lain Cornelis Spelman dan Arum Palaka. Jadi pada saat itu ada Sultan Hasanuddin, ada Arum Palaka dan ada Spelman. Nah, persis seperti ini, tapi ada Sultan sebagai Sultan Hasanuddin, Spelman dan Arum Palaka. Jadi suasana pada waktu itu sangat tegang. Cornelis Spelman berkata, "Paduka Sultan, VOC menuntut agar Goa menyerahkan pelabuhan Makassar, mengizinkan perdagangan hanya lewat Belanda, dan membebaskan Bone dari kekuasaan Goa." Kemudian mendengar itu Sultan Hasanuddin menatap dengan tajam sambil berkata, "Kalian menang dalam perang, tapi tidak dalam kehormatan." Kemudian sambil menghela napas panjang, dia kemudian melanjutkan perkataannya, "Demi keselamatan rakyatku, aku Sultan Hasanuddin dari Goa menyetujui perjanjian ini." Jadi pada saat itu Sultan Hasanuddin menyetujui perjanjian bunganya. Tadi kan sudah Ibu sampaikan apa isi dari perjanjian bunganya. Namun ingatlah, suatu saat rakyat Sulawesi akan bangkit menuntut kebebasannya kembali. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian. Kemudian setelah Sultan Hasanuddin menandatangani, hening sejenak. Lalu Arum Palaka pelan-pelan sambil berkata, "Paduka Sultan, semoga suatu hari kita bisa berdamai sebagai sesama anak negeri." Kemudian Sultan Hasanuddin menjawab, "Damai hanya akan ada bila penjajahan berakhir." Apa yang bisa kita petik dari cerita ini, yaitu dari generasi ke generasi, kisah ini menjadi pengingat bahwa keadilan tidak selalu dimenangkan di meja perundingan.
tetapi diperjuangkan dengan keberanian, persatuan dan cinta tanah air. Perjanjian bunganya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal kebangkitan semangat rakyat untuk merdeka. Dan semoga kisah perjuangan ini menumbuhkan rasa bangga dan cinta pada sejarah daerah kita, serta mengajarkan bahwa setiap pengorbanan yang lahir dari hati yang tulus akan selalu dikenang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Jadi itu tadi cerita tentang awal perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan apa yang Ibu ceritakan pada hari ini bisa dipahami oleh kalian dan bisa ditanamkan dalam dirinya kita tentang bagaimana perjuangan dari Sultan Hasanuddin pada waktu itu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.